Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang agak unik, teman-teman. Cerita yang hampir tidak pernah terdengar, karena dominasi makhluk astral itu kebanyakan adalah kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain-lain. Ya, kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari seseorang yang bernama Ligar. Teman-teman, cerita kali ini adalah tentang kuntilanak laki-laki. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Meski sudah puluhan tahun berlalu, ingatan Linggar saat bertemu makhluk itu masih tergambar jelas. Kuntilaki, itulah sesosok penampakan yang dilihat Ligar. Pengalaman bertemu sosok makhluk astral ini terjadi di sekitaran tahun 1995-an. Tepatnya di sebuah kampung, di mana kampung tersebut merupakan bagian dari kompleks perumahan, tapi dia posisinya adanya di atas kompleks tersebut. Dan kompleks tersebut adalah perumahan tempat di mana Linggar dan keluarganya tinggal. Di suatu daerah di pinggiran kota Jakarta, dahulu suasana kampung atas itu sangat sepi. Jadi di tahun 95 itu kampung itu masih dipenuhi dengan pepohonan yang besar-besar yang lebat-lebat. Membelah di tengah kampung itu ada sebuah jalan yang bisa dilalui oleh satu buah mobil. Namun jalanannya itu diaspal kasar dengan ditaruh gravel, batu-batu kerikil, dan batu-batu split yang halus. Di kiri kanan jalan perkampungan itu terdapat perkebunan, kebun-kebun milik warga. Ada banyak pohon-pohon, ada pohon nangka, ada pohon rambutan. Itu di sebelah kanannya. Dan di sebelah kirinya ada sebuah tembok besar, kurang lebih 2 meter. Sepanjang jalan itu, di mana tembok besar itu di balik temboknya adalah pekuburan umum. Atau kuburan kober di kampung tersebut. Dulu memang tempat itu sangat sepi sekali, terutama jika sudah memasuki waktu maghrib. Namun, kampung tersebut sekarang sudah ramai, ya. Nah, jika kita melalui kampung itu di siang hari saja, kita bisa mendapati bahwa cahaya itu tidak cukup terang. Karena cahaya itu tertutup oleh pepohonan-pepohonan yang menutupi jalanan. Jadi kita jalan siang hari sendiri saja di kampung itu lumayan sedikit merinding, ya teman-teman. Apalagi jika kita berjalan di situ malam hari. Dengan kondisi penerangan yang masih sangat jarang. Antara satu lampu dengan lampu yang lainnya itu berjarak sekitar 20 meteran, ya teman-teman. Dan lampunya itu bukan lampu-lampu neon, tapi lampu-lampu bohlam, ya mungkin sekitar 25 watt, yang hanya terang di titik di tempat di mana dia berada. Sedangkan sisanya kembali gelap sampai kita ketemu lampu lagi. Singkat cerita, waktu itu Linggar yang saat itu masih duduk di bangku SMP, ya. Pada suatu malam, dia mendengar dari kawan-kawannya bahwa akan ada acara musik
di kompleks sebelah. Acara musik itu dihadiri oleh satu grup band dari Jakarta, tepatnya dari Surabaya, band legendaris yang baru-baru ini berhasil membuat sebuah rekor dengan mengadakan konser terbesar di Jakarta International Stadium. Mendengar kabar tersebut, Linggar sangat bersemangat. Ya, jadi waktu itu temannya mengatakan ini kepada Linggar. Temannya ini namanya Dimas. Linggar, malam minggu besok bakalan ada band top di lapangan Komplek A. Kita nonton yuk. Linggar yang semangat mendengar itu langsung menjawab dengan antusias. Ayo, kita janjian di lapangan itu ya. Tapi tunggu dulu deh mas. Aku tuh ada rencana untuk bantu ibuku malam itu, ujar Linggar. Lalu Dimas berkata, ayolah, kapan lagi kita bisa lihat acara musik dengan dihadiri band legendaris seperti itu? Andri membujuk Linggar. Dan Dimas juga membujuk Linggar. Lalu Linggar menjawab, oke. Tapi aku lihat dulu ya, aku izin dulu sama ibuku. Kalau nanti ibuku mengizinkan, aku berangkat. Tapi kalau ibuku tidak mengizinkan, aku nggak janji ya. Di pikiran Linggar, pada satu sisi dia amat sangat bersemangat ingin nonton band tersebut. Tapi di sisi yang lain dia langsung teringat bahwa jika pertunjukan itu akan diadakan malam dan dia harus pulang larut malam. Dan pada malam minggu, jika dia harus pulang larut malam, dia harus pulang melewati jalan penghubung Komplek A dan Komplek B. Acara musiknya di Komplek A, rumahnya Linggar di Komplek B. Jalan penghubung itu sepanjang sekitar 500 meter. Di kiri kanan jalan penghubung itu terdapat gang-gang masuk ke jalan-jalan tempat perumahan-perumahan. Yang Linggar khawatirkan dari setiap gang itu adalah bahwa di Komplek A itu banyak teman-temannya yang merupakan pengguna narkoba dan pemabuk. Dan mereka itu sudah rutin setiap malam minggu itu nongkrong, mabuk, main musik, sampai pagi. Di pikiran Linggar, jika dia harus pulang lewat tempat itu, maka dia harus berusaha sekuat tenaga menolak setiap ajakan dari teman-temannya untuk duduk bergabung bersama mereka. Menolak rasanya sangat tidak enak, karena mereka teman-temannya. Tidak ditolak, Linggar tidak mau terperosok dalam kehidupan narkoba dan sebagainya. Dilematis. Di satu sisi ingin nonton, di sisi lain bingung pulangnya bagaimana. Singkat cerita, berangkatlah mereka bertiga ke acara musik tersebut. Musik itu berlangsung hingga larut malam. Hingga pada sekitaran pukul 12.30, Linggar merasa sakit perut. Mendadak, dia melihat sekitar kiri kanan tidak ada yang bisa dia lakukan di situ.
Tidak mungkin dia buang hajat di tengah-tengah atau di pinggiran lapangan. Akhirnya, dia pun bergegas pulang dari acara musik itu. Sebelum pulang, Linggar kembali mengajak Dimas dan Andri. Ayo, bro, kita pulang. Gue nggak tahan nih, perut gue mules banget. Lalu Dimas dan Andri, ya, tanggung, Linggar. Lo aja deh yang pulang deh. Mendengar jawaban teman-temannya dan rasa kebelet di perutnya yang sudah sangat luar biasa, Linggar tidak banyak bereaksi. Dia langsung balik badan dan langsung mempercepat langkahnya untuk segera pulang. Ya, jaraknya kurang lebih sampai ke rumahnya sekitar 1 kilometer. Begitu Linggar menemui jalan penghubung antara komplek A dan komplek B tempatnya tinggal, kembali Linggar berpikir, apa gue harus lewat jalan ini atau gue nekat naik ke atas kampung lewat jalan yang membelah kebun dan pekuburan Kober. Lewat jalan ini, mau nggak mau gue pasti nongkrong. Lewat jalan atas, bisa jadi gue ketemu setan, tapi bisa jadi enggak. Lewat jalan ini setannya banyak. Lewat jalan atas setannya satu. Begitu di benaknya Linggar. Di tengah kebimbangan itu, Linggar mantap memilih untuk melewati jalan setapak di kampung atas tersebut. Ya, jalan kampung atas ini kebetulan akan berakhir di belakang rumahnya Linggar. Dan jalan itu dibatasi oleh sebuah parit selebar 2 meter. Paritnya cukup dalam. Paritnya cukup dalam. Kurang lebih paritnya itu sedalam 1,5 meter dan lebar 2 meter. Ya, pada titik itu Linggar harus memutar sedikit lagi untuk bisa turun tanpa melalui parit tersebut. Ya. Jadi antara pinggir kampung dengan rumahnya Linggar itu berjarak 2 meter dipisahkan oleh parit. Singkat cerita, Linggar mulai belok ke arah jalan yang menuju kampung tersebut. 1 langkah, 2 langkah, Linggar mulai memasuki jalan tersebut. Jalan tersebut sedikit menanjak, kurang lebih dari pinggiran kampung tersebut 5 meter, kemudian dia bertemu sebuah pertigaan. Di pertigaan itu ada sebuah pohon nangka yang cukup besar. Kalau bisa digambarkan, mungkin diameter batang pohonnya saja itu kurang lebih sekitar 70 cm. Jadi pohonnya cukup lebar. Pohonnya tinggi menjulang ke atas lebat dengan banyak buah-buah nangka yang siap dipanen. Ada beberapa yang sudah dibungkus, ada beberapa yang belum. Ya, jadi biasanya buah itu kalau sudah mau matang dibungkus dalam karung ya, teman-teman. Fungsinya biar tidak dimakan binatang. Tepat di bawah pohon itu, Linggar
mendengar suara krosok-krosok dari atas pohon. Dan beberapa daun dan rantingnya juga bergoyang. Krosok. Ya. Merasa kaget, Linggar pun serta-merta menoleh ke atas. Dia perhatikan tidak ada sesuatu yang aneh. Dia saat itu mencoba memasukkan pikiran positif ke dalam dirinya. Dia mengatakan, mungkin itu hanya binatang yang ingin memakan buah nangka di pohon tersebut. Tapi tidak bisa dipungkiri, kondisi jalan yang gelap, pepohonan yang lebat, sendirian, membuat Linggar sedikit ciut. Sebesar apapun usahanya memasukkan pikiran positif, hati kecilnya juga memberikan pikiran negatif. Apa jangan-jangan sesuatu ya? Tapi tidak tahu sesuatu itu apa. Berjalanlah Linggar meninggalkan pohon itu. Di jarak sekitar 3 meter setelah pohon itu, di heningnya malam itu, Linggar dapat mendengar dengan jelas bahwa ada seseorang berjalan di belakangnya, berjarak kurang lebih 1 hingga 2 meter tepat di belakangnya. Berbarengan dengan Linggar melangkah, orang itu juga melangkah. Srek. Linggar melangkah kanan, dia sepertinya melangkah kanan. Linggar melangkah kiri, dia sepertinya melangkah kiri. Linggar melambat, dia melambat. Linggar berhenti, dia berhenti. Pada posisi itu, hatinya mulai berdegup kencang. Jantungnya mulai berdegup kencang. Badannya mulai berasa lemas, merinding mulai tumbuh dari bulu-bulu yang ada di badannya, dari bulu di kakinya, bulu di tangannya, ya, di pundaknya, di tengkuknya, bahkan di sekitaran mukanya. Dia merasakan seperti mukanya itu menebal karena seperti ada kesemutan kecil, dan itu bisa dipastikan dari rasa takutnya. Dia berusaha menenangkan diri sambil membaca ayat kursi. Namun karena dia tidak tenang dan merasa sangat takut, berkali-kali dia membaca ayat kursi, bacaannya itu tidak pernah sempurna. Salah bacaan atau loncat-loncat ayatnya, atau tidak pernah sampai pada akhirnya, hingga dia mengulang lagi. Rasa takutnya pun makin jadi. Pikiran positifnya, dia tetap melanjutkan langkahnya. Dia tidak mau berbalik badan dan melewati jalan penghubung komplek A dan komplek B. Dia berpikir, oke, gue akan percepat langkah gue. Dia mempercepat langkahnya, langkah di belakangnya juga semakin cepat. Hingga pada satu titik di mana dia bisa merasakan bahwa kakinya itu terkena batu-batu kerikil dari belakang, seperti orang itu sengaja menendangnya ke arah dia. Setiap langkah, setiap itu juga kakinya terkena lontaran-lontaran kerikil-kerikil halus ke kakinya itu.
Akhirnya Linggar memberanikan diri untuk berhenti dan memutuskan untuk melihat ada apa di belakangnya. Dia memutuskan untuk melawannya jika memang itu sesuatu, bukan makhluk halus, ya. Apa yang dia lihat kemudian benar-benar di luar nalar. Benar-benar tidak masuk akal. Sesuatu yang luar biasa menggetarkan rasa keberaniannya. Dia melihat sesosok laki-laki berwarna sedikit kehijauan dengan mata merah, bola matanya merah, matanya hitam, pinggiran matanya sedikit menghitam seperti orang rajin begadang, dengan rambut yang tidak ada sama sekali di kepalanya. Dia berdiri tepat di belakang Wigar dengan posisi tangannya di bawah dan kakinya di atas seperti orang handstand. Namun, jika orang handstand itu kepala akan berada di bawah, tidak dengan makhluk ini. Kepalanya itu mempunyai leher yang cukup panjang sehingga posisi kepalanya itu bisa melihat ke depan tapi berada di belakang punggungnya. Jadi kepalanya yang panjang itu tepat berada di punggungnya. Dengan lidahnya yang menjulur dan liurnya yang berceceran, ya. Linggar kaget luar biasa, hingga serta-merta dia pun mulai berlari sekencang-kencangnya. Sepertinya larinya Linggar itu tidak bisa menolongnya, karena Linggar merasa dia sudah sangat kencang berlari. Bahkan Linggar bisa melompati pohon yang entah dari mana tiba-tiba itu bisa jatuh di depan dia. Dan Linggar itu seperti dalam film action, ya. Dia melompati pohon itu, dia melompati dedahanannya, ya. Dan dia lihat sambil sesekali menengok ke belakang, makhluk itu terus mengejarnya. Seperti dikejar anjing gitu, ya. Dengan rasa lemas, tapi dia harus kuat. Dengan rasa badan semua menebal dari muka sampai kaki, dia terus berlari. Hingga akhirnya Linggar melihat atap rumahnya. Tanpa pikir panjang, Linggar terus berlari hingga akhirnya dia melompati parit yang membentang antara rumahnya dengan pinggir kampung tersebut, dan Linggar mendarat tepat di atap rumahnya. Bruk! Suara Linggar jatuh di atap itu ternyata mengagetkan kedua orang tuanya di dalam rumah. Ayahnya Linggar serta-merta keluar melihat apa yang sedang terjadi atau ada apa, dan dia kaget mendapati anaknya ada di atas atap rumahnya. Linggar dengan nafasnya yang menderu, dengan keringat sebesar-besar jagung yang luar biasa derasnya, muka yang pucat, bersyukur sekali melihat ayahnya di luar. Ayahnya serta-merta menanyakan perihal bagaimana Linggar bisa di atas sana pada malam itu. Ayahnya bertanya, "Dek, ngapain kamu di atas itu? Naik dari mana?" Linggar
membalas ayahnya dengan, "Entar dulu, Pah. Ambilin tangga dulu, please. Aku mau turun dulu." Lalu ayahnya masuk ke dalam mengambilkan tangga, lalu Linggar pun turun. Ketika Linggar turun itu Linggar bisa melihat bahwa kuntilaki itu mulai mundur dan masuk kembali ke dalam gelapnya lorong jalanan kampung itu. Linggar sedikit aneh. Kok dia tidak mengikuti? Kok dia berhenti di perbatasan kampung itu dan komplek rumahnya tempat dia tinggal? Akhirnya Linggar masuk dan dia langsung tidur di kamarnya. Ayahnya yang melihat anehnya sikap Linggar tidak berusaha untuk menanyakan. Dia tahu mungkin anaknya tidak siap untuk bercerita malam itu, hingga ditunggunya hingga besok pagi. Keesokan paginya ayahnya pun bercerita. Ayahnya pun bertanya, "Kamu semalam gimana ceritanya bisa ada di atas atap? Dari mana baru jam segitu baru pulang?" Linggar pun bercerita apa yang dia alami malam itu. Di tengah cerita itu dia pun baru tersadar bahwa dia lupa kalau dia harus buang air besar. Jadi perasaan ingin buang air besar itu serta-merta hilang hingga pagi hari. Ayahnya mendengar cerita Linggar itu ada di antara percaya dan tidak percaya. Tidak percaya karena ayahnya tidak melihat, tapi ayahnya percaya karena melihat Linggar pada malam itu luar biasa pucat dan ketakutan. Siang itu Linggar memutuskan untuk main lagi ke atas kampung tersebut. Di atas kampung tersebut dia mempunyai beberapa teman yang dia sudah main dari kecil. Dia ketemu dengan temannya yang bernama Muni. Dia tanyakan kepada Muni perihal makhluk yang dia lihat tadi malam. Lalu si Muni mengatakan bahwa itu adalah kuntilaki yang ada di pohon nangka di dekat tanjakan masuk kampung itu dari komplek di bawah yang ada di komplek A. Semua orang di kampung sini sudah tahu perihal kuntilaki itu, makanya mereka tidak banyak beraktivitas di malam hari, terutama jika sendirian. Mendengar cerita itu, lalu Linggar menanyakan bagaimana ciri-ciri fisiknya. Dijelaskan oleh si Muni, dan ciri-ciri fisiknya itu benar-benar sama seperti yang Linggar lihat. Teman-teman, kuntilanak itu menurut asal-usulnya diambil dari bahasa Melayu. Puntianak atau Pontianak. Makhluk mitologi ini katanya berasal dari perempuan yang meninggal dunia saat hamil atau saat melahirkan. Sosok hantu berbaju putih ini memang terkenal dengan lengkingan tawanya yang khas dan seakan menjadi momok yang menakutkan buat kebanyakan orang. Walaupun dari segi asal-usul kuntilanak adalah sosok perempuan, namun ternyata ada juga loh sosok kuntilanak yang berjenis kelamin pria. Ya, itu namanya kuntilaki. Seperti yang ditemui oleh Linggar malam itu. Sebagian orang beranggapan bahwa kuntilaki ini lebih menakutkan dan lebih jahat dibanding kuntilanak. Kuntilaki biasanya mendiami sebuah pohon dan suka bergelantungan layaknya kelelawar dengan posisi kepala ada di bawah. Dan konon katanya, kuntilaki bukan hanya sekedar menakut-nakuti saja seperti kuntilanak. Namun, this is the best part.
Ia pun kerap mengincar alat vital pria yang menjadi mangsanya. Jadi intinya Linggar itu cukup beruntung karena dia berhasil menghindar dan selamat dari kejaran si Kuntilaki itu. So, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojawedi, silakan diklik tombol subscribe-nya ya, dan tombol loncengnya, agar teman-teman terus terupdate cerita-cerita terbaru dari channel Ojawedi. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita di channel Ojawedi, monggo diklik tombol share-nya. Bagikan cerita-cerita kami kepada teman-teman yang lain. Kami berharap cerita-cerita yang kami tampilkan dapat menghibur dan memberi wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.